Selamat sore untuk kita semuanya. Di sini perkenalkan nama saya Gita Sridame dengan NIM F1C22349 dari Prodi Matematika Murni, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan analisis komputansi dan metodologi dalam matematika dan teknik, efisiensi algoritma integrasi, kendali sistem, evaluasi kesalahan, serta studi kasus integral, aljabar, populasi, dan kendali senjata. Di sini dosen pengampunya yaitu Bu Cut Multahada, SPD, MPD. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan tentang latar belakang. Dalam matematika dan teknik, komputansi numerik dan metodologi penting bagi teoretikus yang memerlukan solusi akurat serta efisien untuk masalah. Juga ini memastikan terdapat jembatan antara teori dan praktik sehubungan dengan algoritma integrasi efisien. Untuk memastikan hasil perhitungan bisa dipercaya, kesalahan harus ditemukan dan dianalisis. Cara ini juga dapat membantu kita dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan kesalahan sistem dalam aljabar, bahkan lebih to the point lagi. Selain itu, juga menekankan pentingnya pendidikan dan pembelajaran matematika dengan fokus pada analisis kesalahan siswa dan pengembangan metode pengajaran yang efektif. Ada yang pertama yang akan dikaji, yang pertama adalah efisiensi algoritma integrasi. Yang kedua, kendali sistem sangat penting dalam berbagai aplikasi teknik. Yang ketiga, dan akhir material utama adalah evaluasi kesalahan. Yang keempat, laporan ini akan menampilkan studi kasus, akan memberikan gambaran nyata tentang aplikasi komputansi, numerik, dan metodologi dalam berbagai domain, termasuk integral, aljabar, populasi, dan kendali senjata. Adapun rumusan masalah, yang pertama itu adalah apa metode kendali sistem yang paling efektif dalam semua aplikasi teknik dan bagaimana efisiensi dan ketepatan dapat ditingkatkan. Yang kedua, teknik evaluasi kesalahan apa yang harus digunakan dalam kompetensi numerik dan bagaimana teknik mengurangi serta mengendalikan galat harus diterapkan dalam aplikasi di lapangan matematika dan teknik. Dalam bidang mana kompetensi numerik dan metodologi dapat diterapkan? Adapun tujuan penelitiannya ada 5. Yang pertama, analisis dan pilih metode kendali yang efektif. Yang kedua, identifikasi dan bandingkan berapa teknik analisis kesalahan. Yang ketiga, pembahasan penerapan kompetensi numerik dan metodologi melalui bidang matematika, fisika, teknik, dan ilmu komputer. Yang keempat, analisis bagaimana kemampuan penalaran untuk mengetahui lintasan koheren. Peran ini sangat bermanfaat dalam menghitung integral, rumus rumit, dan tidak terintegrasi yang tidak dapat ditemukan oleh cara analitis apapun. Yang kelima, menyajikan studi kasus yang nyata untuk menunjukkan penerapan kompetensi numerik dan metodologi dalam berbagai konteks, termasuk integral, aljabar, populasi, dan sistem kendali. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis, manfaat praktis, manfaat akademik. Langsung saja kita ke batasan masalah. Yang pertama itu selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada metode kompetensi numerik saja. Yang kedua, pengendali sistem analisis dibatasi pada kendali proporsional, integral, derivatif, sistem kendali adaptif, dan sistem kendali optimal. Yang ketiga, alasan tersebut membuat evaluasi kesalahan kompetensi hanya berfokus pada analisis galat numerik, analisis sensitivitas, serta metode verifikasi dan validasi sederhana. Yang keempat, studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada integral, aljabar, populasi, dan sistem kendali senjata. Langsung saja kita masuk ke dalam bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori. Kami ada kompetensi numerik. Kompetensi numerik adalah cabang matematika terapan yang membahas penerapan metode numerik untuk menyelesaikan masalah matematika yang tidak dapat disesuaikan secara analitis. Yang kedua adalah algoritma integrasi numerik. Beberapa algoritma integrasi numerik yang diumum digunakan. Yang pertama, metode trapezoidal. Yang kedua, pendekatan Gauss-Legendre. Yang ketiga, Monte Carlo.
Adapun sistem kendalinya itulah kendali profesional derivatif, yang kedua kendali adaptif dan optimal, yang ketiga kendali cerdas. Di sini penelitian terdahulu kami bisa dilihat sebagai berikut. Langsung saja kita ke bab 3 metodologi penelitian. Ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini mengambil jalur eduktif dan pengolahan angka-angka, menyelami penelitian yang sudah ada, dan mengelola angka-angka untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Penelitian ini hanya melihat apa yang sudah ada. Mereka juga mengadu metode perhitungan angka yang berbeda satu sama yang lain, menggunakan tes langsung untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas. Sumber data yang kami gunakan, kami mengumpulkan informasi menggunakan dua langkah utama. Yang pertama, kami mendalami penelitian dan para peneliti melihat berbagai sumber berbeda yang sesuai dengan topik penelitian mereka, seperti dasar-dasar metode numerik, cara mengintegrasikan berbagai hal, sistem kontrol, dan cara mengatasi kesalahan. Yang kedua, kami melihat seberapa baik dan tepat perhitungan komputer tersebut cocok dengan angka-angka di dunia nyata yang kami dapatkan hasil simulasi dan data literatur dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Analisis teoritis menganalisis konsep, rumus, dan landasan teori, dan setiap integrasi sistem dan metode pengendalian yang digunakan. Langsung saja kita ke manfaat akademik dan praktis. Manfaat akademik itu menjalankan simulasi beberapa kali akan membantu memastikan hasil konsisten dan tidak hanya acak. Manfaat akademik menyelami bagaimana metode numerik dan kontrol sistem dapat membantu memecahkan tantangan matematika dan teknik yang sulit. Manfaat praktis memberikan penjelasan tentang pemilihan algoritma integrasi numerik yang relevan sesuai jenis permasalahan, perancangan sistem kendali yang lebih stabil, efisien, dan meningkatkan kemampuan menggunakan perangkat lunak komputasi dalam pemodelan dan analisis sistem nyata. Ini dapat dilihat daftar pustaka saya seperti ini. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua.